Ya, saudara-saudara, saat ini kita berada di satu tempat, tepatnya di kota tua di Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem dikelilingi oleh tembok yang merupakan peninggalan dari Sultan Sulaiman yang dibangun tahun 1538 sampai dengan 1541, dan sebagian bangunan pada zaman Sultan Saladin berkuasa di abad ke-12. Tetapi, saudara, ada juga bagian-bagian yang dibangun di zaman Raja Herodes Agripa. Dinding tembok yang dibangun di atas puing-puing pondasi bekas bangunan Romawi yang terkenal bernama Benteng Aelis Capitolina. Panjang dinding tembok sekitar 4 km, tingginya bervariasi antara 12 meter sampai 18 meter, dan ada 34 menara, 8 pintu gerbang, yaitu 4 pintu gerbang utama dan 4 pintu gerbang yang agak kecil. Saat ini saudara melihat, kalau saya berjalan di lorong, ini adalah Western Tunnel, di mana kita bisa menyelusuri tempat dibangunnya Bait Allah yang pertama oleh Raja Salomo, dan juga Bait Allah yang dibangun oleh Ezra. Dan kami menyelusuri terowongan ini, dan di dalam terowongan kita juga bisa melihat ada beberapa sumber air yang ada, dan diyakini ini adalah tempat di mana dahulu Raja Daud waktu menyusup masuk melalui tempat ini. Nah, saat ini saudara ada di kolam Bethesda. Kita tahu ada cerita yang menarik di mana ada orang yang lumpuh selama 38 tahun lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah gereja Santa Ana yang memiliki akustik yang luar biasa, karena tanpa speaker, tanpa sound system, kita bisa menyanyi dengan bagus di tempat ini. Ini adalah tempat di mana Yesus bergumul berdoa, yaitu di Taman Getsemani. Masih ada di Yerusalem, tepatnya di Bukit Zaitun. Kita tahu bahwa Israel dibagi dua, yaitu Bukit Zaitun dan Bukit Sion. Dan Getsemani ada di Bukit Zaitun. Nah, saudara melihat nama tempat ini juga disebut Gereja Segala Bangsa. Nah, kalau saudara perhatikan, ini adalah Golden Gate, dan kita melihat dari kejauhan, tepatnya dari Gereja Segala Bangsa. Ini adalah pohon tertua yang diyakini sudah berumur sekitar 2000 tahun, dan diyakini pohon ini sudah ada sejak Yesus menjelang disalibkan. Saat ini kita masuk ke satu tempat, yaitu Kapel Kenaikan. Di sinilah Tuhan Yesus diyakini naik ke surga, seperti yang ditulis dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Saudara bisa melihat ada telapak kaki di situ, ya. Nah, ini adalah gereja Paternoster, tempat di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Ya, mari kita sambil menyanyi mengucapkan doa Bapa kami. Pak Obed ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah
banyak tulisan-tulisan doa Bapa kami yang terpampang di dinding yang merupakan dari beberapa bahasa di dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, setelah kita ada di Bukit Zaitun, sekarang kita berpindah ke Bukit Sion. Di Bukit Sion ada tempat-tempat di sini, yaitu tempat di mana Yesus melakukan perjamuan terakhir, dan juga ada makam Raja Daud di sini, dan juga beberapa tempat atau situs yang penting lainnya yang bisa kita kunjungi di Bukit Sion. Ini adalah gereja ayam berkokok ya, atau Peter Kaligantu, di mana Tuhan Yesus dia menjelang disalibkan, dia ada dan dimasukkan ke penjara. Kita berada di penjara di mana Tuhan Yesus dia disiksa dan dianiaya. Ada satu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 88, jauh sebelum Yesus Kristus dia sudah mengalami penderitaan. Badai silih berganti dalam hidupku, ku mau mencintai Yesus selamanya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to ya, semoga grup ini bisa bersama-sama, bisa kembali juga dengan selamat. Amin. Oh, dari Manado ikut juga dong kalau gitu. Bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur oleh karena pada hari ini dan siang hari ini di dalam perjalanan kami bersama-sama dengan grup, kami boleh bersama-sama bersuka cita oleh karena kami boleh merayakan ulang tahun Bapak Dr. Pangki, supaya Tuhan dalam sisa waktu di grup yang ada ini ke dalam tangan Tuhan, supaya terus-menerus Tuhan kiranya memimpin di dalam seluruh perjalanan kami hingga pada akhirnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya saudara-saudara, di bagian akhir daripada perjalanan kita ke Yerusalem, kita akan melakukan perjalanan Via Dolorosa. Kita tahu bahwa Via Dolorosa adalah perjalanan salib. Ketika Yesus akan disalibkan, dia berjalan memikul salib yang begitu berat, dan dia memikul sepanjang perjalanan yang dia lakukan menuju ke Bukit Golgota. Ada beberapa stasi atau tempat di mana Yesus berhenti ketika dia memikul salib. Tepatnya ada 14 stasi. Kita dalam melakukan perjalanan salib Via Dolorosa ini, kita berhenti di stasi-stasi di mana Tuhan Yesus dia pernah menyelusuri jalan-jalan yang dia lalui. Dan ini salah satu stasi di mana Yesus berhenti ketika dia terjatuh. Saudara, ini adalah makam Yesus yang diyakini dia dimakamkan di tempat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara. Terima kasih.